Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para apologet Kristen Indonesia, di mana Ustaz Juma sendiri kalah debat dan dia tidak terima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita dengar bagaimana debat mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang baik ya. Pasti dalam hal ini banyak juga cobaan-cobaan ya. Saya pribadi berpikir begini, entah dia mau agamanya apa, yang penting dia percaya dengan adanya Tuhan. Karena begini, ada 3 ya kategori: teis, antiteis, dan yang ketiga itu adalah ateis ya. Kalau teis berarti percaya dengan adanya Tuhan. Kalau antiteis tidak melawan keberadaan Tuhan. Dan kalau misalnya yang satu lagi itu ateis berarti dia meragukan keberadaan Tuhan ya. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau menurut saya bahwa kalau saya pribadi percaya adanya Tuhan. Nah begitu. Sehingga apapun yang dibicarakan oleh Bang Zuma, intinya Bang Zuma itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun itu, selalu dalam perbuatan baik dan memiliki banyak amal juga. Mungkin saya berpikir seperti itu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, saudara, kalau kita berbicara mengenai kerangka teoritis, semua orang bisa, kurang saya. Tapi untuk mendudukkan teori ini menjadi suatu fakta absolut, kenyataan sesuai dengan sumber, itu yang sulit untuk semua orang ada pada posisi itu. Kebanyakan orang itu hanya mampu berteori, tetapi dia sendiri tak mampu kemudian keluar daripada teori filsafat yang tak berpangkal dan tak berujung. Seperti misalnya ketika saudara mengatakan bahwasanya agamanya apa saja, yang penting percaya adanya Tuhan. Itu adalah sebuah pernyataan orang yang putus asa. Itu adalah orang yang memiliki keadaan di mana dia ada pada posisi keputusasaan terhadap kepercayaan. Sorry, saya perlu luruskan ya. Mungkin di lain waktu baru kita berdiskusi lagi. Begini Bang Suma, mungkin saya pelan-pelan bicaranya. Begini Bang, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lalu menasibkan atau mentakdirkan nanti kau terlahir dari keluarga ini, dari keluarga agama ini, nanti kau harus ini. Coba kalau misalnya Bang Suma misalnya ditakdirkan oleh Tuhan lahir dari keluarga Papua di pedalaman Papua, apakah saat ini Bang Suma akan berbicara seperti ini? Apakah Bang Suma orientasinya akan berbeda dalam pemikirannya? Nah itu seperti itu. Jadi bukan keputusan asaan, tetapi kita berbicara jangan sampai melampaui akal kita. Begitu Bang Suma. Gitu. Oke, baik. Jadi gini saudara, setiap manusia itu punya kelebihan di sisi Tuhan. Orang Islam yang lahir dari kecil, usia seperti saya ini, itu membawa dosa. Membawa amal. Artinya orang yang baru mu'allaf hari ini dikarenakan kafir dari lahir memiliki keutamaan. Begitu mereka bersyahadat, dosa-dosanya seketika mereka terhapuskan. Anda jangan menilai dari aspek itunya. Makanya belajar Islam itu harus secara, kalau bisa frontal, supaya secara kafah pemahaman Islam itu masuk ke dalam akal Anda. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Orang yang bertobat dari kekufuran, hari ini mereka bertobat, mereka terlahir kembali seperti bayi. Jadi ketika saudara mengatakan kita tidak pernah ditentukan, kata siapa? Itu karena Anda tidak belajar. Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyertai seluruh umat manusia pada alam ruh, praeksistensi kemanusiaan. Al-Quran membimbing kami sebagai umat Islam. Alastu birabbikum, wahai kalian keturunan Adam, anak cucu Adam, apakah kamu yakin aku ini adalah Tuhanmu? Kita di dalam alam ruh mengatakan kalu bala syahidana, kami bersaksi. Tapi kemudian ketika kita masuk ke dunia, kita dikasih akal. Coba orang berakal dan berfungsi apa otaknya ketika dia nyata menyembah manusia tapi dia tidak sadar?
Coba. Itu dulu poinnya. Membaca Bible, perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, dibaca siang malam. Di situ dikatakan Tuhan tidak serupa makhluk. Tuhan tidak segambar dengan manusia. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak dihidupkan. Tuhan tidak manusia dan bukan anak manusia. Sudah dibaca pun itu bolak-balik siang malam. Tapi apa? Dia semakin cinta dengan menyembah kepada anak manusia. Logika mati. Padahal Tuhan mengatakan, aku ciptakan kau dengan bentuk yang sempurna, serupa dengan Tuhan malah. Berarti dia punya pengetahuan. Tapi tululnya, dia hanya seperti kambing hidupnya. Jadi Anda salah, keliru ketika Anda mengatakan bahwasanya, bagaimana seandainya Anda di Papua? Justru ketika saya di Papua dan saya terlahir sebagai seorang kafir, maka begitu saya mengenal Islam, belajar Islam, toa di mana-mana, mengetahui tentang Islam, ternyata akal saya mengantarkan kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan saya ucapkan itu, saya terlahir kembali dalam keadaan bayi. Keuntungan saya sudah menikmati makanan haram, saya sudah menikmati hidup seperti orang Kristen, tidak beribadah, cuman menyembah. Enak, usia 40 tahun baru Islam, berarti 40 tahun hidup saya berleha-leha selayaknya hewan yang tak punya aturan dari para nabi, daripada Tuhan. Begitu syahadat langsung bersih dosanya, tinggal perbuatan amal baiknya yang dihitung. Kami yang Islam dari lahir harus bersungut-sungut siang malam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ampuni dosa kami ya Rab, ya Rab. Kami menjaga diri kami dari segala maksiat. Kami merasa diri kami itu tidak pernah dosa-dosa kami ditebus oleh orang lain. Kami perjuangkan dosa kami di hadapan Tuhan untuk supaya dihapuskan dosa-dosa kami. Beda dengan saudara. Dosanya sudah dihapuskan, bla 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 segala macam. Islam tidak. Berarti kalau hari ini Anda menjadi Muslim, Anda lebih bersih daripada saya. Camkan itu. Illa man taba wa amana wa amila salihan, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang-orang kafir yang bertobat hari ini lalu beriman dan mengerjakan amalan saleh, kata Allah, mereka itu akan masuk surga dan tidak disalimi sedikit pun, dirugikan sedikit pun tidak. Itu kata Al-Qur'an. Anda begitu syahadat, dosa-dosa Anda dihapuskan. Itulah Anda dikasih akal supaya Anda bisa menilai. Jangan Anda mengatakan setiap agama itu sama, agama apapun yang penting percaya kepada Tuhan. No. Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan Tuhan yang Anda sembah, yang datang mengaku sebagai bintang timur itu. Jadi Anda jangan menyamakan sembahan, tak boleh. Seperti itu, Bung. Jadi jangan Anda mengatakan beruntung Anda, sabar, beruntung Anda yang beragama Islam, beruntung Anda yang beragama Kristen. Enggak ada yang kayak gitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah dijabarkan oleh Allah. Tinggal kita yang memilih. Yang mau menjadi mukmin, beriman, silakan beriman. Yang mau menjadi kufur, silakan kufur. Yang Anda pilih hari ini adalah menjadi kafir, kufur kepada Tuhan. Itu yang Anda pilih. Itu pilihan saudara. Kenapa? Anda sudah mendapati Islam. Anda sudah berdebat dengan saudara Muslim. Anda sudah belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam. Tapi Anda nggak mau, berarti Anda yang milih. Kalau saya, kenapa tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu Kristen itu bukan ajarannya Yesus. Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Itu saya tahu. Katolik itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajarannya Yesus. Itu saya tahu. Saya tahu bukan dari Al-Quran saja. Saya tahu dari kitabku sendiri. Gitu, Bung. Jadi akal kita diberi. Akalnya orang Islam dan akalnya orang Kristen itu sama-sama akal. Tapi ada yang memfungsikan, ada yang tidak memfungsikan. Demikian, saudara. Bang, nanti baru kita bahas lagi tentang itu ya. Silakan. Kalau terkait dengan Abang bilang Yesus tidak mengajarkan apa tadi? Yes, itu valid. Yesus tidak pernah menyentuh Katolik, nggak pernah menyentuh Kristen, dan tidak pernah mengajarkan itu. Nanti baru kita bicara di episode berikutnya ya, di waktu berikutnya itu tapi, ada. Iya, tapi saudara telat karena sudah ratusan pendeta menghadapi saya, mereka semua bertekuk lutut, nggak pernah bisa membuktikan itu. Silakan Anda bermimpi dengan angan-angan Anda, silakan Anda berhayal dengan angan-angan Anda. Yang pasti Yesus tidak mengenal Katolik, bahkan mengenal Paulus pun kagak, mengenal Bible perjanjian baru saja kagak. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Oke ya? Oke. Bang Suma berbicara terus, saya buka datanya biar Bang Suma ini ya. Silakan. Artikan ke dalam ini. Silakan. Saya minta sepotong data aja kalau ada. Sepotong aja. Silakan saudara. Ya, siap. Ini lagi saya. Iya. Tadi host yang mau bersyahadat apa sudah hadir di tengah-tengah kita atau ada pendatang baru yang lain? Iya, betul Bang, ini yang mau bersyahadat. Mbak Aula. Sambil saudara Elo ini kan? Iya, betul, Elo. Oke, baik saudara Elo.
Silakan Anda siapkan data Anda. Izinkan saya untuk mensyahadatkan saudari yang tadi yang sudah tertunda beberapa hari ini. Silakan, Dek. Akbar. Kak, langsung syahadat Kak, atau kita Iya, boleh, karena percakapan sudah sering kita lakukan kemudian dan sudah komunikasi dengan Bang Handi juga ya kan? iya Kak. Kalau dengan Peta Lempu sudah komunikasi juga? Saya nggak tahu siapa itu Kak. Peta Lempu. Nama saya belum. Iya, nanti mengenai sertifikatnya nanti bisa WA. Nanti saya kasih nomor tak sama nama sama siapa? Sahabat Bang Suma. Nanti boleh kirim KTP-nya ke saya kan? Lewat WA? Oke, Iya, sip. Dinda ikuti saya aja syahadatnya. Habis ini boleh tinggal di sini atau mau turun di bawah, nyimak di bawah boleh. Yang pasti kemudian apa yang Adinda uraikan sepanjang lebar beberapa hari ini saya sudah nangkap maksudnya. Pada intinya sudah ingin mengikrarkan Islam itu sebagai agama yang hak yang Anda peluk sampai mati ya, dan tidak keluar lagi dari Islam. Buka kamera bisa atau gimana? Bisa Deng, permisi bisa saya potong alamat Iya. dia ini, Deng. Di Makassar, Ji. Oh, Iya, Makassar ya. Nanti saya Iya. sebentar ya. Iya Kak. Bisa buka kamera? Tapi saya nggak pakai ini kan, nggak pakai kerudung. Nggak, Ji kan lagi di luar gitu. Iya. Iya, buka makin, nggak masalah, Ji. Silakan Saudara Elo cari data sambil Dinda Aux. Siapa namanya? Dinda Aul. Iya. Oke, bisa. Bisa buka kamera, dibesarin host. Umur beliau masih muda ya, hampir beda 2 tahun dengan saya. Beliau baru 24 tahun kalau nggak salah. Kita dapat Iya. Beliau lebih tua 2 tahun. Sudah terbuka tadi matanya. Begini Kak. Iya, begitu misalnya, enggak apa-apa, Ji. Oke, ikuti saya ya, Dek. Langsung aja ya. Enggak apa-apa kan? Nanti besok kalau keluar rumah sudah mulai pakai jilbab ya. Boleh ya? Iya insya Allah. Oke, ikuti saya, mohon diikuti. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah, sah. Takbir, sahabat-sahabat di bawah. Kita doakan adik ini ya. Istiqomah selalu, Masya Allah. Kita doakan adik kita ini, Ananda kita ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Selalu bertanya ya, ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, bertanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa. Selama ini ibadah gereja apa? Katolik atau Saya di ini Kak, di YHS itu apa Protestan.
Ya, Protestan. Oke. Iya, kan. Iya, ikuti saya boleh sekali ini aja lagi. Boleh ya? Iya, iya. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia hanyalah manusia ciptaan Allah. ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini baru pulang dari kerja, dari kampus atau dari mana? Dari kerja, Kak. Dari kerja, ya Masya Allah. Belum sampai rumah. Tadi mau sampai rumah tapi putar balik dulu. Iya, 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 iya. Oke, nanti kalau mau ketemu Kopi Darat dengan Bang Suma boleh melalui Dinda siapa nih? Gemini, ya. Dinda Gemini boleh Ya, nanti saya DM Kina, iya. Adek Aul. Iya, untuk iya, belajar Kak. lagi memperdalam Islam ya. Iya. Boleh ya, Dek? Oke, siap. Iya, iya. Nanti KTP-nya kirim sama saya langsung atau ke sahabat Bang Suma untuk dibuatkan sertifikat dari Apologet Islam Indonesia sebagai Mas, penguatan hukum ya, bahwa benar-benar sudah menjadi seorang muslimah. Oke? Iya, Kak. Iya, makasih Kak, tadi. Makasih, hati-hati ya. Iya, iya. Ingat, Makasih, Kak. ingat pesan-pesan saya yang kemarin. Iya, iya, oke. Untuk sementara kita tutup, nanti Kina nomor Ata. kita doakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, Masya Allah ya. Nanti saya minta kepada sahabat kita untuk mendoakan beliau biar istiqomah. Ya. Gimana ini, Saudara Aul? Siapa? Saudara Elo? Apa sudah ada ininya? Sudah ada datanya? Yesus mengajarkan Katolik? Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan menemukan itu, saudara. Silakan. Ketawa dulu, ketawa. Mau ketawa tapi takut kak dimutasi belah. Ayo. Halo? Iya, halo. Iya, Silakan, iya. Bu. Iya. Baik, Silakan. Ada data di mana, di kitab mana? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Di Jeddah. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh Aulia udah syahadat ya banyak, Mak. Udah, alhamdulillah, masya Allah barusan. Masya Allah. Mana datanya Yesus mengajarkan Katolik mana? Di mana? Kitab Wahyu, kitab Mimpi, kitab mana? Roma, Galatia, Filipi. Di mana? Kelamaan Bang, udah hampir berapa menit ini? Dia lagi membaca itu. Enggak kedengaran suaranya, saudara. Kalau Anda Google itu enggak Halo? kedengaran. Iya, kedengaran? enggak Sekarang udah kedengaran. Enggak kedengaran tadi suaranya. Oh ya, baik. Tunggu saya ini dulu ya. Disebutkan aja di kitab mana. Nanti Bang Handi yang bacakan untuk saudara Islam yang lain. Oh ya, baik. Sebutkan aja di mana? Mereka apa nih? Di mana, Bro? Abang Suma, daripada kita berbicara kurang valid, Abang Suma mungkin bisa layani dulu yang lain, agar setelah ini saya yang akan berbicara, baru nanti Bang Suma untuk menjawab kembali, ya. Saya mencari dulu datanya. Iya, silakan saudara. Baik. Anda sudah puluhan tahun menjadi seorang Katolik, datanya Yesus mengajarkan Katolik, Anda nggak punya, itu bahaya. Bagaimana? Itu masalah besar. Saudara, Enggak. Begini, Bang. Saya perlu Ya, luruskan silakan. sebelum kita berbicara itu. Agama itu kita imani, bukan kita fanatik, ya, Bang. oh nggak bisa kayak gitu. Enggak. Itu dengan perbuatan. Tapi sebentar, Bang. Saya cari dulu datanya, baru nanti saya informasikan ke Bang Suma, ya. Iya. Baik. Silakan. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam Al-Quranul Karim sebagai edukasi kepada umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wahai dikau, ikutilah apa yang telah dikaruniakan Allah. Mereka kemudian akan menjawab, tidak, sama sekali tidak. Aku mengikuti apa yang aku dapatkan dari nenek moyangku untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka, bapak ibu mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Jadi di luar Islam itu mereka hanya mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka. Ditanya, siapa yang mengajarkanmu Katolik? Yesus. Mana dalilnya? Tunggu dulu, cari. Kan payah. Kalau di Islam ditanya, kenapa kamu berislam? Ya karena Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu. Dan aku ridha Islam menjadi jalan agamamu atau millah yang engkau pilih. Itu Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kalau di agama lain, ya tadi Al-Quran mengatakan seperti itu dengan valid. Nenek moyang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ikutlah kepada Allah, ikutlah kepada instruksi Allah melalui para nabi. Kata mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak mau, aku lebih percaya kepada nenek moyangku. Padahal awalau kana aba'uhum, apa yang orang tuanya ajarkan itu sebenarnya tidak berdasar terhadap ilmu. La yaqilun, bukan berdasarkan ilmu, bukan. Tidak ada pengetahuan nenek moyang mereka sedikit pun. Wala yahtadun, dan tidak mereka orang tua itu mendapatkan petunjuk. Wahai orang tua, ya atas perintah siapa ente mengajarkan kami untuk menyembah kepada Yesus? Atas perintah sambil garuk kepala, garuk kaki, yang gantal pusar, yang digarut hidung. Nah inilah, karena mereka itu fanatik aja, fanatik buta. Mereka fanatik aja menyembah kepada anak orang tanpa dasar ilmu. Siapa yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada dalilnya. Siapa yang merintahkan kemudian menyandingkan yang maha tinggi dengan Yesus? Tak ada dalilnya, kecuali dalil yang muncul belakangan atas prakarsa bintang timur yang dibisikkan kepada oknum-oknum yang mereka sebut rasul. Inilah bahayanya kalau orang beriman tanpa sanad. Coba kalau Islam, wahai umat Islam, ya kenapa engkau percaya Al-Quran? Wal Qur'ani zikr. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Al-Quran memberi peringatan. Orang kafir sombong. Orang kafir menyatakan permusuhan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran menyatakan kebenaran. Apa yang ada dalam Al-Quran melahirkan kebencian? Tak ada. Semua kebenaran yang diuraikan dalam Al-Quran itu. Nah inilah yang kemudian saudara-saudara harus pahami, khususnya kita umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu ajarannya, perintahnya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Atau sekali ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Al-Quran selalu memanggil kayak gitu. Al-Quran selalu menyeru. Artinya satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang menyeru kepada seluruh umat manusia hanya Al-Quran. Coba mana kitabnya orang lain atau kitabnya Katolik yang menyeru kepada seluruh manusia di atas muka bumi? Tak ada. Nggak ada. Oh ada Bang Suma. Mana? Matius 28. Nomor berapa? Nomor 19. Apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa katanya. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Bangsa yang mana yang dimaksud? Orang Yahudi kalau berbicara seluruh bangsa bukan kepada seluruh umat manusia.
Itu berbicara kepada bangsa Yahudi, bangsa Yakub aja, keturunan Yakub aja. Itu. Ya, mungkin sudah ada datanya. Silakan Bung Elo. Jadi gini Bang semua. Terima kasih sudah menunggu ya. Iya. Oke. Agatu? Agaro. Magitu? Magiro. Google kali itu. Halo? Halo? Saudara, kalau Anda keluar baca Google, Anda nggak kedengaran suaranya di sini. Jadi Anda harus menggunakan 16 HP kalau main TikTok itu. Oh ya, baik, saudara semua. Iya. Kita lucu-lucu sedikit ya. Iya. Anda saja yang tegang kali WA saya. Padahal saya orangnya asik. Sebutkan saja, nanti saya bantu carikan, saya bacain. Terima kasih, biar saya sendiri saja yang ini. Buset. Apa namanya? Saya sendiri yang menjelaskannya. Iya, silakan. Baik Bang, kita coba kaji ya. Ya. Yang jangan dari bahasa Indonesianya, tapi kita kaji dari bahasa Ibraninya ya. Boleh, Dengan bahasa boleh. Yunaninya. Boleh. Oke, baik. Baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, itu di situ kita akan melihat bahwa Aimen on el kasi kak of taif ion daiva kaif gali gaif kai samaref ekon ek oikom domik nai kai porei ai. Itu bacanya di Ak 931. Kisah berapa itu? Kisah 931 ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang sekarang, karena ini kan digunakan oleh bukan hanya Katolik tetapi Kristen juga menggunakan, itu bisa dilihat dalam berbahasa Yunani itu ada kata ekelia kata holos ya, yang diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu the crutch. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja di seluruh. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Bung, yang saya minta tadi Yesus ngajarin Katolik, Bung. Ya, itu ya. Jadi gini, bukan mengajarkan, tetapi lebih kepada bagaimana ya, berperilaku ya. Kita bukan hanya sekedar mengajarkan, berperilaku, bertindak ya, segala hal. Jadi gini, di situ ada tertulis, dan aku pun berkata kepadamu, Matius 16:18 ya. Matius 16:18, tapi jangan yang versi bahasa Indonesia, Bang. Coba terjemahkan yang dari Yunani punya itu. Oke, boleh. Silakan aja, silakan. Enggak, maksudnya Bang tolong cari yang dari Yunani gitu. Biar klop gitu loh. Jangan sampai kita ini kan Anda meragukan kemudian terjemahan atau gimana? Iya, kita harus berbicaranya yang dari sumber aslinya dong. Oh, oke, baik. Gitu loh Bang semua. Siap. Bang, kita punya kitab suci ini kan dari Timur Tengah semua ya kan? Iya. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab ya kan? Setahu saya kalau Yunani itu bukan Timur Tengah, saudara. Setahu saya loh ya. Iya, itu kan bagian kawasan Eropa, tetapi kan ada yang dari Yunani, tetapi itu kan pengajarannya mulainya dari Timur Tengah semua itu. Lain cerita kalau perjanjian lama, itu baru ini. Ya, tapi kan mereka itu kan pada dasarnya dari sana gitu, Bang. Jadi di situ di Matius 16:18 itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi ini kan dalam versi bahasa Indonesia yang dipakai secara umum. Tetapi kalau kita berbicara di mana kita menggunakan secara etimologi ya, jadi ada etimologinya itu Abang coba pelajari itu yang dengan yang bagaimana Yesus menjabarkan itu ada tulisan Aimen on ek siai kak olf ya itu diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Abang Suma ada teman-teman orang yang bisa menerjemahkan bahasa Yunani ke Indonesia, atau misalnya ada teman-teman ini, nah itu bisa kita lihat ya. Jadi eklesia itu adalah gereja ya,
kata holos itu ada asal dari Katolik, etimologinya ya. Jadi eklesia kata holos, gereja Katolik. Tapi ini Bang menarik, nanti kita akan coba di waktu berikutnya ya Bang Suma ya. Baru kita mungkin diskusi ini lebih panjang lebar, karena ini mungkin informasi baru juga ya Bang Suma, atau bagaimana ya Bang Suma dari bahasa Yunani ini? Iya, sebenarnya gini Bung, kalau kita berbicara mengenai original text, boleh saja kemudian Anda mengatakan jemaat itu artinya eklesia, boleh aja eklesia, boleh. Tetapi apakah betul demikian? Karena gereja itu kan gedung, ya kan? Sedangkan orang yang ada di dalamnya itu bukan gedung. Kalau berbicara mengenai orangnya berarti kita berbicara dengan eklesia, itu betul. Tapi gedungnya ini yang dimaksud gereja itu bukan gereja di sana. Karena di sana hanya merujuk kepada kelompok orang. Kalau bahasa Arabnya itu jamaah, artinya jamaah itu kumpulan banyak orang. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah kumpulan itu sendiri. Jadi di situ sama sekali tidak berbicara mengenai jemaah. Tidak sama sekali tidak berbicara mengenai gereja tempat ibadahnya orang Kristen. Nggak ada sama sekali. Kenapa saya mengatakan demikian, Bung? Ini Yesus berbicara kepada Petrus. Gereja dan sinagoge itu adalah dua gedung yang berbeda. Sinagoge tempatnya orang-orang yang tidak makan babi dan orang-orang. Mazmur 47 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebangsaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah menaik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pembuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja. Marilah kita bersandar kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang menolong kita, yang menebus kita dari dosa kita. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Ya, marilah kita bertekun dengan sungguh-sungguh mencari siapakah yang menolong kita. Apakah kita bisa menyelamatkan diri sendiri atau Allahkah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa.